RT wis urung kuwi Pak, Isro Ajis menang-menang wae. Hoi, Pak Isro. Pak Yudi Kuat. wis rampung kabeh. RTL wis urung. Urung rampung. Urung rampung apa urung gawe? Ya urung rampung, digawe urung rampung. Iki repot banget iki acara ning kene ini keluarga. Padha, Pak. Ya, rewang terus iki jian. Wingi acarane sekolahan bene rampung. Ya lumayan. Cek. Sehat Kak Yudi? Tes, ada suaranya Kak? Kol, coba ada suaranya nggak Kak? Kalau Kak Yudi dan lain-lain coba bersuara ada. Ada Kak, Oh ya, Kak siap. Yudi yang nggak masuk suaranya. Pak Yudi enggak keluar suaranya. Pantesan kok. Oke. Kak Yudi berarti belum ada suara ya? Coba Kak Yudi tes. Belum ada suara Kak Yudi. Belum masuk suaranya Kak Yudi. Pengaturan ininya mungkin ya. Audio. Satu, dua, tiga, lima orang lagi yang belum masuk. Kita maksimalkan waktu, kita konsisten nanti selesai jam 3 ya Kak ya. Supaya bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi nanti sesi umpan balik ini nanti kita akan menyampaikan RTL masing-masing. Makanya kemarin kan saya sampaikan jangan lupa untuk upload RTL-nya. Nanti kalau misalnya ada yang belum upload, nanti dijelaskan saja, nggak apa-apa rencananya.
Baik, kita mulai Kak. Silakan perwakilan mungkin untuk membuka dan memimpin doa. Siapa kira-kira? Kak Aziz mungkin atau yang lain? Izin Kak, membuka. Oke, siap. Terima kasih Kak Tri, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adalah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya saya kasihkan ke Kak Rizky sebagai fasilitator. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Tri yang telah memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua, tabik pun. Baik kakak-kakak semuanya, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Kak sehat. Saya doakan, kita doakan bersama semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan berjumpa kembali ya dalam kegiatan Tata Maya yang ke-18 Kak. Alhamdulillah sudah 18 kali pertemuan, yang artinya tinggal 1 kali pertemuan lagi, yaitu di bagian akhir, yaitu mengenai refleksi bukti karya nanti di tanggal 10. Alhamdulillah kakak semuanya tinggal 1 langkah lagi ya menyelesaikan RTL dan bukti karya, dan insya Allah kita semua nantinya akan lulus bersama ya dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PKGPJOK ya di tahun 2024. Baik, untuk sesi kali ini kita ada 2 GP ya, 2 GP sinkronus yang nanti akan kita selesaikan sampai dengan pukul 15.00, 2 GP. Ya, tenangkan hati dan pikiran kakak-kakak semuanya, arahkan semua fokus perhatian untuk belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya, kita tadi sudah doa bersama dipimpin oleh Kak Tri ya. Nah, kali ini tak lupa saya selalu mengingatkan kepada kakak-kakak semuanya mengenai kesepakatan kelas kita bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika yang lain sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat ya untuk berkomunikasi, kemudian klik raise hand ketika ingin bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya, kemudian apabila terjadi gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar kakak-kakak semuanya. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini yaitu yang pertama merefleksikan penugasan RTL yang telah kakak-kakak buat kemarin, ya, kemudian berbagi bukti karya yang kakak-kakak akan buat nantinya.
Untuk agenda kita sesi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan ya, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen belajar dan lain-lain. Kemudian refleksi awal mengenai komunitas belajar sekolah ya, merancang pembelajaran proyek dalam komunitas, kemudian menyampaikan RTL ke kakak masing-masing nanti ya selama 50 menit. Nanti satu orang diberi waktu 5 menit untuk menyampaikan masing-masing RTL-nya. Kemudian tugas draft bukti karya nanti akan kita ulas ulang ya mengenai apa saja isi dari bukti karya yang nantinya akan kakak-kakak buat. Kemudian kita di bagian akhir ada diskusi dan tanya jawab mengenai RTL dan bukti karya nanti. Kemudian terakhir penutup sesi foto dan lain-lain. Ada apa ini puisi ya Kak. Bermain bola ini pantun apa puisi? Pantun ya. Bermain bola di pagi hari sambil berlari menendang kuat. Belajar daring kita akhiri, semoga ilmu jadi bermanfaat. Lari pagi ke tengah taman, udara segar, tubuh terasa. Terima kasih atas perhatian, semoga sehat, sukses, selalu berkah. Amin. Ya, untuk refleksi awal kita, ya, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang sebelumnya telah kakak pelajari ya. Kakak telah merancang pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar di sekolah kakak masing-masing ya. Adapun alur dari pembelajaran berbasis proyek untuk kakak ingat ya, jangan dilupakan pada saat akan membuat pembelajaran berbasis proyek, yaitu harus ada pemikiran dari peserta didik juga, kemudian peran dari guru, rekan sejawat, dan lain-lain. Untuk alur yang pertama biasanya untuk bagian peluncuran proyek ya. Kemudian untuk alur yang kedua yaitu mengenai pengumpulan informasi, kemudian ada juga pengembangan dan umpan balik dari proyek yang akan dibuat, kemudian mempresentasikan, kakak diminta untuk mempresentasikan proyek yang dibuat ya kepada guru-guru, kepada peserta didik ya dalam bentuk diseminasi seperti itu. Setelah itu pelaksanaan proyek serta evaluasi dari pembelajaran proyek yang telah dilakukan. Di sini semuanya sudah membuat RTL, Kak? Belum, Kak. Kak Aziz belum ya, Kak? Belum, Kak. Masih mohon maaf, ini cek repot banget. Nggih, Kak. Kak Yudi kayaknya udah ya, Kak? Kak Yudi udah ya. Kak Yudi kok nggak ada suaranya ya, Kak? Halo, Kak Yudi? Ada suaranya, Kak? Tapi Kak Yudi ngomong itu kita semua nggak ada yang bisa dengar loh, Kak. Itunya mungkin apa? Pengaturan audionya kali. Apa suaranya? Mungkin sambil diotak-atik kali Kak Yudi ya. Ya baik, di sini ya, di bagian pembelajaran berbasis proyek yang telah kakak lakukan ya. Menurut kakak ya, silahkan ketikkan di kolom chat ya. Bagaimana menurut kakak semuanya jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah.
Ya. Kira-kira bagaimana menurut kakak? Apakah akan berjalan dengan baik? Apakah akan tambah ruwet gitu? Menurut kakak seperti apa jika dilakukan secara kolaboratif bersama dengan rekan sejawat? Monggo silakan ketikkan di kolom chat, Kak. Kak Lutfi, menurut saya dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah akan mempermudah pelaksanaan tugas. Ya, benar. Kak Lutfi kapan hari H? Belum Kak, masih tahun depan. Oh, ya biasanya ini sih apa? Kalau kata Kak Rusli, ojo suwi-suwi. Ini Kak Rusli nggak ada ini. Ada itu baru baru muncul tuh Kak Rusli tuh. Halo Kak Rusli. Kak Rusli ngopi bareng. Halo, Itu kan Kak Yudi kan, Kak Aji kan udah ini tinggal nunggu hari H. Kira-kira kan nggak boleh lama-lama ya Pak? Kalau udah lamaran ya Pak? iya positif. Pamali ya naik kesuwen lah. Wah, kakek duso. Heeh, nah dosane kuwi. Ngopi bareng di sini lho Pak. Ya Oh wis iya. ndang dirampung mancing-mancing nang omah cepetan. Nah mungkin di sini ngopi bareng di sini. Iki nomor 3 iki wis kayak dilantik kok. Dia kayak ngopi malah pilih Pak. Mas Oh, Rizky gak Iki gundul lho. hah? Ora Wingi wis gundul. dolan. Ora lah. apa ora gundul, wis ditunggone jar wih. Nek gundul engko lucu aku nang kene nang layar iki di screenshot. Kayak kaya duluran nang si Rizky kayak lho. Kok Rizky wae itu yang tuh. Chandra. Chandra. Ya ponakane piye? Ya kabare si Nopri kepiye Mas Rizky? No free. Heeh. No free. Nopri polisi kuwi lho. Tapi polisi sapa sih Pak sing ndi?
Ya kae sing pengawale Rianto kuwi lho. Embur arti aku malah. Gede di Rianto nang propam kok. Ora paham aku ora tidak terlalu jauh mengikuti. Kali gak no melu gundul. Oh. Jadi di Terlalu Domayo. oh nggak boleh sebenarnya. Dia kan Eh, Polri, dia kan ngawal apa? Arianto. Berlebihan lah euforianya. ya mungkin ini kali apa? Harusnya dia punya alasan memang ya kan polisi kan harusnya gundul loh. Enggak lah. Cepat. Mas Rizky itu dicek punyaku kurang apa wae kuwi. Hah? Nah iki lho Gonku. kalau tak cek iki. Sing ndi ngene sampean RTL-e urung di-upload deh. Ku bengi upload lah. Yo. Insyaallah bengi. Nah, terus iki berarti perwakilan ini berarti hari ini yang apa jelasin RTL ya. Yang udahin dulu ini berarti. Ya RTL-nya mau Mas Lutfi kuwi sing ya dosan wis rampung wis ngumpul Mas Lutfi kuwi. Yo Kak Lutfi nembe ngupload mau seurung duhur iki ini. Iya lah dek gerak cepat. PKG rampung, bojo. Kaki rampung yo nganu dhisik. Transferan uang Zoom dhisik lho Pak Rusli. Mbok langsung kebet langsung bojo. Kok kelalen tuh uang Zoom Kan nih Pak Kak Rusli kan Kak takon wae. Kak Aji kan diundang iki juga PPG yo. Oh ini yang pemberkasan oh, Pak semua kayaknya Pak. Apa Kak? Semua ya. Mm-mm. Ya mudah-mudahan tahun depan udah siap. Amin Ya, amin. amin. Tak dungokke Mas Lutfi, Mas Haji. Mbok wedok anu nih nang SD ndi? Hah? Tahun mbok wedok ngono nang SD ndi? Kak Aji. Kageti lu takone mbok wedok lu. Iya to ya. Anu Marco Dadi SD 1. Oh, SD 1 ya. Sing kan cedek lapangan kae ya. SD 2 Pak, ngon tikungan. Perapatan bar Marco tikungan, Dadi. seurung tikungan. Heeh. Cedek nggon kae po sing anu apa? Rumah adat. Ih kayak marga kaya Pak. Rumah gak Mengono kaya lah. meneh, Maju meneh pasar maju pagi meneh. ini. Marga Oh, Margosari. pasar kae. Nah, Seurunge, Ya surung, ya ora kiri jalan. seurung ya tikungan. jalan. Omahe Margo Dadi kae. Nggih Pak. Karo nggon karo pasar. Arah Margosari. Lurus wae adoh ora mlebu kono kuwi. Ora-ora ada paling 100 meter kayaknya loh. Kiri jalan apa kanan jalan? Kiri jalan. Oh ya wis. Cedek mae kancaku kuwi. Oke kan, mesti. Kecak lah kusen kuwi. Sapa jenenge? Lah ya iso jenengane. Sing Ya kuwi kan guru pokoknya SMP 4, Boyo Haji. blok-blok kuno, blok cedek-cedek musola. Iya. Deo anu guru kelas ya. Oh, Pak honor pemilihan. Ora apa-apa, sebelahe sik kan usul. Kok ngajar kabeh repot. Di sini segi Pak pertanyaan nih kok. Saking senengnya aku nggak dilanang arep mbuju. Ora aku tok iki ya sing ngrumbusin gini kok. Waduh. Yo. Oh, pertanyaane nang grup apa, Mas?
Jadi sambil kakak mengisi ya, kita lanjutkan. Jadi Kak, untuk aspek penilaian dari RTL itu ada 4 ya. Yang pertama mengenai tujuan ya. Tujuan dari program yang kakak buat itu harus mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian mendukung penumbuhan suara, artinya peserta didik harus dilibatkan di sana dalam tujuan tersebut. Kemudian dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang sudah terukur dari tujuan besar program yang kakak buat. Kemudian yang kedua itu ada kelengkapan rencana dalam struktur program yang memuat deskripsi target ya secara jelas, misal pesertanya ada berapa, kelas berapa, ya guru yang jadi fasilitator itu ada berapa orang, seperti itu. Kemudian ada lini masa perencanaan ya secara rinci, misal misal bulan ini, misal minggu ini itu kegiatannya apa, kemudian minggu depan apa, seperti itu. Kemudian potensi dan tantangan dalam pelaksanaan, kemudian juga selain ada tantangan, juga harus ada solusi yang disajikan oleh kakak-kakak semuanya. Kemudian yang ketiga ada, nah ini yang paling penting juga, harus ada keterlibatan dari komunitas di dalam sekolah. Karena ini kan membuat perencanaan pembelajaran berbasis proyeknya harus sesuai dengan, harus melibatkan komunitas di dalam sekolah, ya. Karena harus ada kolaborasi di sana antara rekan sejawat, kemudian antar dengan peserta didik juga, ya. Oleh karena itu, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program itu harus ada, kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor di sana, peran peserta didik itu harus ada, kemudian rencana pelibatan komunitas, ya. Komunitas itu sebagai apa di sana? Misal ada yang jadi fasilitator kah, ya, ada yang mendampingi peserta didik juga, ya, seperti itu. Kemudian harus ada rencana evaluasi, ya, rencana evaluasi dari program yang dibuat. Nah, misal lini masa evaluasinya itu harus jelas kapan, kemudian sumber data yang diambil itu sebagai bahan evaluasi itu seperti apa, kemudian teknik dalam pengambilan data itu menggunakan apa, apakah menggunakan observasi, survei, wawancara, dialog, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kakak-kakak kita akan menyampaikan RTL ya masing-masing dalam waktu 50 menit. Jadi nanti insya Allah satu orang itu jatahnya 5 menit ya untuk menyampaikan secara singkat RTL dari masing-masing program yang kakak buat. Ya, karena di sini belum semuanya ya untuk yang mengupload. Jadi saya minta tolong kesediaannya untuk kakak-kakak yang sudah sudah mengupload untuk menyampaikan atau mempresentasikan RTL-nya terlebih dahulu ya selama 5 menit. Nanti untuk kawan-kawan yang belum upload itu nanti menyusul saja. Gitu. Silakan kakak-kakak untuk yang sudah mengupload, kira-kira siapakah yang mau duluan? Apa kita pakai spin wheels ya, supaya mendapat giliran? Ya Kak, diputar aja Kak.
spin wheel saja ya. Di sini yang sudah saya lihat tadi ada 5 orang. Bentar. Saya harus screen. Oke, kita mulai ya. Kita mulai spin. Siapakah? Ya, Kak Yudi. Monggo Kak Yudi. Silakan untuk menyampaikan RTL-nya ya. 5 menit saja untuk masing-masing peserta. Monggo silakan Kak Yudi.
Tes Kak Yudi, adakah Kak Yudi? Coba pakai headset Kak Yudi, mungkin suara di HP-nya lagi error. Oh, belum bisa. Kalau gitu kita coba yang lain dulu ya. Kak Gintoro. Adakah Kak Gintoro? Kak Rizky, Ya Kak? kalau belum ada punya aku dulu aja nggak apa-apa. Oke siap, berarti ke Ahmad dulu ya. Monggo silakan Kak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada kakak-kakak sekalian, saya akan menyampaikan tentang RTL yang saya buat. Saya di sini membuat judul bermain seru, sehat, dan melestarikan olahraga tradisional Gobak Sodor. Untuk latar belakangnya sendiri, permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun, seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya, asal-usul Gobak Sodor. Kata Gobak Sodor sendiri memiliki beberapa kemungkinan asal-usul, yaitu dari kata gobak yang berarti bergerak bebas dan sodor yang berarti tombak. Dari kata gobek top the door yang berarti menembus pintu yang kemudian diubah menjadi gobak sodor oleh orang Indonesia. Permainan gobak sodor memiliki beberapa manfaat, di antaranya mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi mata dan tangan, melatih kesabaran dan pengendalian diri, menumbuhkan kreativitas, membentuk kepribadian yang baik, meningkatkan kekompakan.
Selain itu, permainan Gobak Sodor juga memiliki filosofi bahwa kerjasama tim akan membantu menyukseskan tujuan kelompok. Selanjutnya, sejarah Gobak Sodor. Gobak Sodor adalah permainan tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa. Permainan ini menggabungkan elemen strategi, kecepatan, dan kekompakan tim. Permainan ini dimainkan oleh dua kelompok, dengan satu kelompok bertugas untuk menjaga, dan kelompok lainnya berusaha untuk meloloskan diri melalui jalur yang telah ditentukan. Cara bermainnya, penjaga. Kelompok penjaga harus menghalangi pemain yang mencoba untuk meloloskan diri dengan menjaga area jalur permainan. Pemain yang berusaha meloloskan diri, pemain yang berusaha melewati penjaga tanpa tertangkap dengan kecepatan dan kelincahan. Teknik kelincahan dan pergerakan, pemain harus dapat bergerak cepat dan menghindari penjaga. Koordinasi tim, penting untuk bekerja sama dengan anggota tim lainnya agar permainan berjalan lancar. Aturan bermain, jumlah pemain 5-10 orang. Pemain yang berusaha meloloskan diri, pemain yang berusaha melewati penjagaan tanpa tertangkap dengan cepat dan kelincahan. Posisi, satu tim berfungsi sebagai penjaga, sementara tim lainnya berusaha meloloskan pemain melalui jalur yang telah ditentukan. Aturan umum, pemain yang mencoba meloloskan diri harus melewati garis atau jalur yang dijaga. Penjaga berusaha menangkap pemain lawan yang berusaha meloloskan diri. Pemain yang tertangkap harus kembali ke titik awal atau menjadi bagian dari tim penjaga. Tim yang berhasil meloloskan semua pemainnya ke jalur yang ditentukan dianggap menang. Tujuan program, melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian. Siswa mengenal permainan tradisional Gobak Sodor. Siswa mampu memainkan permainan tradisional Gobak Sodor dengan benar. Siswa menunjukkan sikap sportif dengan menghargai perbedaan. Langkah-langkah yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain permainan Gobak Sodor. Siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan tim teman dalam bermain. Siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghargai pendapat teman. Untuk yang ketiga, yaitu hasil yang diharapkan, mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat turnamen mini permainan tradisional, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif, mengadakan lomba olahraga tradisional Gobak Sodor. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, 1. Struktur program, jenis program kurikuler, skala program seluruh siswa kelas 5, pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu belum ditentukan. Nomor 2, mitra dalam Kombel, kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam Kombel, guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi, guru berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolahan, aset
Basic thinking, nomor 1 manusia, kepala sekolah, guru dan siswa. Yang kedua fisik, halaman sekolah serta alat pendukung lainnya seperti egrang, bakiak dan lain-lain. Nomor 3 sosial, adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh. Nomor 4 finansial yaitu dana BOS. Faktor lingkungan, berada di pedesaan, pasar sehingga mudah mencari bahan untuk peralatan permainan tradisional. Keenam politik, kebijakan kepala sekolah, komite dan puskesmas. Agama dan kebudayaan, jenis permainan tradisional daerah. Rencana evaluasi yang pertama, observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Rubrik penilaian oleh guru PJOK dan guru kelas. Refleksi siswa, penilaian oleh siswa. Kemungkinan tantangannya yaitu beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang dianggapnya kuno. Untuk solusinya, membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat, mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan modifikasi yang sesuai dengan zaman. Sementara cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ahmad atas penyampaiannya. Silakan dari teman-teman jika ada yang ingin menanggapi. Baik, jika rekan-rekan yang lain belum ada yang mau menanggapi, saya izin untuk menanggapi Kak Ahmad atas RTL yang telah dibuat ya. Sebelumnya terima kasih Kak Ahmad telah menyelesaikan RTL yang telah dibuat ya. Terima kasih banyak karena sudah menyelesaikannya. Dan di sini saya sampaikan bahwa RTL yang telah dibuat oleh Kak Ahmad sudah baik ya, sudah bagus. Ada latar belakangnya, kemudian tujuan, capaian, langkah-langkah, struktur program, tantangan, dan solusi, serta yang lainnya. Namun saya di sini ingin menanggapi sedikit ya, terkait tugas yang diberikan ini ya, untuk RTL kemarin di LMS ya, itu di sini Kak Ahmad membuatnya 13 slide ya. Kemarin yang diminta itu 9 slide, mungkin karena di sini ditambahkan juga oleh Kak Ahmad yaitu mengenai asal-usul, sejarah, dan cara bermain. Itu udah apa ya, bisa dibilang udah memakan tempat sendiri untuk menempatkan slide-nya seperti itu. Nah, mungkin untuk tanggapannya ya, untuk koreksinya. Jadi kalau misalnya kita membuat tugas, sebisa mungkin disesuaikan saja dengan yang diminta di LMS. Kalau misalnya di LMS itu diminta yang 9 slide, kita cukupkan 9 slide saja seperti itu. Nah, untuk sejarah, kemudian cara bermain itu mungkin disampaikan di mungkin catatan tersendiri untuk kita sebagai guru ketika menyampaikan kepada anak-anak. Nah, itu tidak perlu dimasukkan juga ke dalam slide yang diminta di RTL ini. Karena di RTL ini kita fokusnya adalah bagaimana kita membuat rencana dan melibatkan komunitas belajar, kemudian melibatkan peserta didik. Seperti itu. Ya. Misalnya di sini kan ada tuh capaian, kemudian langkah dan hasil yang diharapkan. Nah,
capaiannya itu yang dimaksud di sini, kemudian langkahnya dan hasil yang diharapkan itu adalah programnya. Ya, di sini saya lihat yang dimaksud oleh Kak Ahmad di sini adalah langkah-langkah melaksanakan gobak sodornya. Ya, di sini masih langkah-langkah untuk melaksanakan gobak sodornya itu seperti apa. Padahal yang diminta itu sebenarnya adalah langkah-langkah kakak dalam menyusun program ini. Misalnya di awal bagaimana cara melibatkan peserta didik, kemudian bagaimana cara melibatkan komunitas belajar secara runtun, kemudian peluncuran proyeknya kapan, kemudian langkah-langkah lini masa kegiatannya itu apa saja urutannya seperti itu. Sampai dengan evaluasi itu apa yang diminta di sana seperti itu. Jadi bukan bukan langkah-langkah dalam melaksanakan gobak sodornya seperti itu, Kak Ahmad ya. Jadi ini sebagai evaluasi kita supaya nanti pada saat membuat bukti karya, karena kan ini kan nanti jadi bukti karya nih, dilengkapi dengan dokumentasi dan lain sebagainya, itu nanti kita jadikan bukti karya dalam bentuk video di YouTube. Nah, supaya nanti pada saat membuat bukti karya itu sudah sesuai dengan yang diminta di LMS seperti itu. Tapi ini sudah bagus. Terima kasih Kak Ahmad telah menyelesaikan tugas RTL-nya dengan baik. Oke, bisa dipahami ya Kak Ahmad ya. Oke Kak Rizky, terima kasih atas masukannya. Oke, terima kasih Kak Ahmad, sama-sama Kak Ahmad. Baik, selanjutnya kita lanjut ya. Kak Lutfi, monggo silakan Kak Lutfi. Baik, Kak. Ini tempat saya mah lebih dasar banget, ini lebih salah kayaknya. Bentar. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kak Lutfi kayaknya colokan headsetnya ini ya? Nggak pas kali ya? Suaranya nggak muncul, malah suara geter, Kak Lutfi. Bentar Kak. Cek, tes. Coba Kak, yang ini aja Kak. Oh ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut saya yang berjudul Permainan Tradisional sebagai Pusaka Budaya yang perlu dilestarikan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidik sebagai fasilitator dan motivator yang selaras dengan kurikulum merdeka, seperti tujuan pembelajaran yang mengarah dalam aspek efektif, kognitif, dan psikomotor, di mana permainan tradisional merupakan budaya yang harus dilestarikan sebagai sarana melatih siswa untuk aktif bergerak sepanjang hayat. Itu
RTL saya akan melaksanakan sport education model di lingkungan sekolah melalui permainan tradisional. Di sini saya belum menspesifikkan permainan yang saya akan lakukan di sekolah, yaitu saya masih membuat rencana, yaitu nanti ada pilihan yaitu permainan kasti, boy-boyan, rangku alu, egrang dengan batok kelapa, bakiak atau congklak atau gobak sodor dan cak engklek. Kemudian tujuan programnya yaitu melestarikan budaya permainan tradisional, selanjutnya mengembangkan pola hidup sehat dan kesadaran untuk selalu aktif bergerak sepanjang hayat melalui aktivitas jasmani. Yang ketiga yaitu mengembangkan pola hidup sehat dan kesadaran untuk aktif bergerak sepanjang hayat melalui aktivitas jasmani. Selanjutnya, capaian dan hasil yang diharapkan dengan arahan dan bimbingan guru, diharapkan siswa mampu bertanggung jawab dalam keputusan yang dibuat dan mengimplementasi SEM, diharapkan siswa mampu memiliki pengalaman seperti di dunia nyata. Selanjutnya, dengan cara menggali bakat dan minat siswa melalui implementasi SEM, sebagai guru mampu memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Mampu membentuk karakter filosofi pelajar Pancasila yang akan dikembangkan ke dalam kehidupan sehari-hari, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinaikan global, serta bernalar kritis dan kreatif, dengan mengeksplorasi kearifan lokal dan budaya daerah sebagai sarana melestarikan budaya, kesadaran untuk menerapkan budaya hidup sehat dan bergerak sepanjang hayat. Yaitu program kemitraannya pengembangan permainan tradisional dengan penerapan SEM yang berbasis budaya, aman, menarik, dan bisa dinikmati setiap orang, yaitu berkolaborasi dengan berbagai pihak warga sekolah dan pelaksanaan program festival permainan tradisional. Kegiatannya akan diadakan di akhir semester dengan peserta dari kelas 1 sampai kelas 6. Aset kekuatan sekolah yang dapat digunakan yaitu aset manusia, kolaborasi dengan warga sekolah, aset sosial, bekerja sama dengan orang tua, masyarakat, komite, aset fisiknya yaitu ruang kelas, LCD proyektor, sound system, lapangan yang digunakan untuk kegiatan, aset budaya, melestarikan permainan tradisional sebagai budaya bangsa. Yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu aset alam atau lingkungan, memanfaatkan bambu, kayu, tempurung, batok kelapa, atau benda lainnya yang ada di lingkungan untuk membuat permainan tradisional. Aset politiknya berkolaborasi dengan berbagai pihak, aset finansialnya yaitu dana BOS. Ini gambaran umum rencana evaluasi, yaitu observasi, evaluasi, umpan balik, dan tantangan yaitu ada bentrok dengan kegiatan sekolah lainnya, konsentrasi semangat dari semua pihak, dan kerusakan alat yang akan digunakan. Cukup Kak, mungkin punya saya belum ada solusi dari tantangan juga, langkah-langkah yang akan dilakukan juga belum ada. Terima kasih Kak Rizky. Oke, baik, terima kasih Kak Lutfi atas penyampaiannya. Jadi untuk RTL ini kan rencana ya, yang nantinya akan menjadi bahan kakak-kakak membuat bukti karya. Jadi nanti kakak-kakak setelah ini nanti bisa melengkapinya seperti itu. Jadi nggak masalah kalau misalnya memang belum lengkap ya. Yang penting kakak-kakak semua paham ya, kira-kira mana yang belum ya, mana yang harus dilengkapi seperti itu. Jadi pada saat nanti melengkapi bukti karya, kakak-kakak sudah tahu tuh apa saja yang harus dilengkapi seperti itu. Ya, baik, terima kasih Kak Lutfi sudah baik RTL atau rencana tindak lanjut yang telah dibuat ya. Silakan nanti dilengkapi untuk ditambahkan menjadi bukti karya seperti itu. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya mungkin silakan kakak-kakak yang belum menyampaikan, mungkin langsung aja ya.
Kak Badri mungkin. Kak Yudi udah ini belum ya? Udah bisa belum suaranya? Kak Yudi. Udah ada suaranya kah? Pengaturan yang gambar mic sebelah kirinya ada audio setting. Mungkin Kak Badri dulu ya. Duluan mungkin Kak Badri, silakan. Kita saling support kawan-kawan kita, nggak apa-apa kalau misalnya masih ada kendala. Kak Badri. Kak Gintoro mungkin, atau Kak Gintoro atau Kak Badri duluan. Ya Kak, siap Kak. Oke, siap Kak Badri ya. Siap, Kak. Hadir. Tadi apa Monggo nih? silakan. Ya nggak apa-apa Kak. Untuk RTL saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk RTL saya itu tentang senam profil Pancasila. SEM di sekolah, manajemen prinsip SEM, ini bentuk SEM nih Kak. Peserta didik diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip SEM seperti pembentukan tim, perencanaan program, kepemimpinan dan evaluasi. Membentuk karakter melalui tema profil Pancasila, peserta didik dapat menumbuhkan nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Meningkatkan kompetensi peserta didik dapat mengembangkan berbagai kompetensi seperti keterampilan motorik, kreativitas, komunikasi, dan bekerja sama tim. Menghubungkan teori dengan praktik, kegiatan ini menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktik nyata dalam mengelola sebuah proyek olahraga. Melalui pembelajaran SEM ini, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan motorik melalui latihan senam yang teratur. Melalui pembelajaran SEM, kegiatan fisik dalam senam akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Peserta didik bebas berkreasi dalam merancang koreografi yang unik dan menarik, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Keterampilan olahraga meningkatkan kemampuan motorik, fleksibilitas, dan kekuatan dan daya tahan tubuh. Menguasai teknik dasar dan lanjutan dalam senam, mampu menciptakan koreografi senam yang kreatif dan inovatif. Keterampilan sosial bekerja sama dalam tim,
mengkomunikasikan ide dan gagasan, menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman, keterampilan kognitif, menganalisis dan memecahkan masalah, mengevaluasi kinerja diri dan tim secara objektif, mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tidak terduga. Karakter, menumbuhkan rasa percaya diri, mengembangkan sikap disiplin, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pemahaman konsep SEM, memahami prinsip-prinsip dasar SEM, menerapkan konsep SEM dalam konteks nyata. Langkah-langkah pembelajaran, pembentukan tim bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Setiap kelompok memiliki nama dan logo tim. Tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Perencanaan, tentukan tema lomba senam yang sesuai dengan Pancasila. Buatkan jadwal latihan yang realistis, rancang koreografi yang menarik, siapkan kostum dan perlengkapan, susun anggaran jika diperlukan. Pelaksanaan latihan secara teratur dan konsisten. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap anggota tim. Ajak peserta didik untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kokurikuler, murid yang terlibat dari kelas 4 sampai kelas 6 putra dan putri. Waktu kegiatan pelaksanaan di akhir semester 1, penanggung jawab adalah kepala sekolah. Fasilitator adalah guru mapel PJOK, mitra dengan wali kelas. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Aset manusia, memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Aset finansial, murid yang masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilannya. Sekolah memiliki halaman, memiliki ruang atau sarana dan alat-alat yang tersedia. Rencana evaluasi. Dalam tahapan implementasi pembelajaran SEM, masing-masing tahapan harus dievaluasi, yaitu evaluasi itu tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM, umpan balik dari murid, yakni dengan mengumpulkan pendapat peserta didik dari hasil refleksi guru terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan dan perlombaan SEM, evaluasi kinerja tim dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pembelajaran SEM, evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran SEM. Pengelolaan waktu dapat di penyelenggaraan. Faktor alam dan cuaca, kesulitan dalam manajemen tim, motivasi dari peserta, penjadwalan yang efisien, pindah lokasi ke dalam ruangan, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik, memberikan motivasi. Itu aja Kak yang dapat saya sampaikan tentang RTL saya. Oke. Baik, terima kasih ya Kak Badri yang telah menyampaikan RTL-nya ya. Mungkin ini sebagian besar masih sama ya. Seperti yang saya tanggapi di awal berkaitan dengan langkah-langkah ya, capaian. Itu silakan kakak nanti pada saat membuat atau melampirkan ya bukti karya itu silakan untuk diperbaiki, tidak masalah. Jadi RTL ini adalah rencana kakak-kakak semuanya. Nah, nantinya akan kakak-kakak perbaiki dan dibuatlah bukti karya yang
sesuai dengan apa yang diminta seperti itu dalam tugas bukti karya di LMS. Baik, terima kasih Kak Badri telah menyampaikan ya, sudah cukup baik ini RTL yang telah dibuat ya, dengan struktur ya, dengan desain yang telah dibuat dengan apik sedemikian rupa ya. Baik, silakan selanjutnya mungkin ada yang bisa melanjutkan, Kak Yudi atau Kak Kintoro. Kak Yudi sudah bisakah suara handphonenya? Nanti saya bantu bukakan dari sini, Kak Yudi. Cek cek. Ini ada revisi mana? 140.000 itu struktur. Baik, sembari nunggu yang lain ya, kita lanjutkan penyampaiannya supaya kita mengoptimalkan waktu yang telah kita sepakati ya. Jadi tadi kita sudah menyampaikan ya penyampaian RTL oleh masing-masing peserta ya, perwakilan beberapa peserta yang telah menyelesaikan RTL-nya. Kemudian setelah ini akan ada penyampaian bukti karya ya dari saya untuk apa saja sih yang harus ditambahkan pada saat melengkapi bukti karya. Jadi nanti kakak-kakak kan yang sudah membuat RTL ini nanti RTL-nya diperbaiki, disesuaikan ya dengan yang diminta di LMS, kemudian ditambahkan dengan beberapa item yang diharuskan ada sebagai dokumentasi, sebagai apa ya, pendukung ya, bahan-bahan pendukung dalam bukti karya. Dan tak lupa juga nanti bukti karyanya itu adalah berupa video kakak-kakak ya, berupa video ya. Nanti akan saya coba jelaskan kakak-kakak semuanya. Nah, di sini ya, bukti karya itu harus merupakan salah satu fitur di PMM ya, yang berfungsi sebagai wadah untuk berbagi karya, baik semua guru ya, PJOK dan lain sebagainya. Kemudian peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah karya ya, yang akan kakak-kakak buat, yang akan kakak-kakak lengkapi dokumentasinya nanti di PMM. Namun sebelum itu harus diupload dulu, sebelum di PMM harus diupload dulu di YouTube supaya bisa ditautkan linknya dari YouTube, seperti itu. Nah, walaupun tidak berkontribusi terhadap bobot penilaian nantinya ya, seluruh peserta PKG-PJOK wajib membuat dan mengumpulkan bukti karya yang akan divalidasi oleh fasilitator ya. Bukti karya pada PKG-PJOK adalah produk orisinil ya, bukan merupakan hasil dari plagiarisme karya orang lain atau peserta lain, seperti itu. Kemudian fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta ya. Kalau misalnya belum sesuai, peserta perlu memperbaiki ya, seperti contohnya barusan kan sudah diberikan umpan balik, maka silahkan untuk diperbaiki. Makanya kemarin saya sampaikan kalau bisa itu RTL itu sudah siap, udah ada, supaya apa? Supaya nanti kakak-kakak tidak perlu memperbaikinya lagi kalau sudah sesuai. Jadi pada saat membuat
bukti karya itu sudah tinggal upload saja. Kalau misalnya yang belum kan perlu divalidasi dulu seperti itu. Ya. Kalau bukti karyanya dinyatakan sudah sesuai, maka peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Jadi nanti sebelum diunggah ke PMM, diupload dulu ke YouTube, dan nanti dicek dulu sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, bisa diunggah ke PMM. Ya. Kemudian peserta didik yang terlibat dalam dokumentasi sebagai bagian dari pembuatan karya perlu dilindungi privasinya. Jadi nanti ada semacam ini, lembar pernyataan PKGP-JOKA pengambilan gambar anak, ya, foto ataupun video, dan penafian produk bukti karya. Jadi nanti ada lembarnya, ya. Lembarnya itu seperti ini, ya. Nanti akan saya share pada kakak-kakak, ya, sebagai lampiran untuk bukti karya yang kakak-kakak buat, supaya kita terbebas karena kita sudah mendapatkan izin mengambil gambar anak-anak, baik berupa foto, ya, video, ataupun dokumentasi-dokumentasi yang lain seperti itu. Ini saya share juga di grup, ya, supaya kakak-kakak nanti tinggal mengcopy dan memperbaikinya, maksudnya menyesuaikan sesuai dengan data pribadi sekolah masing-masing dan data pribadi masing-masing. Sudah saya share di grup kakak-kakak. Nah, jadi nanti segala bentuk video, foto, ya, harus ada itu lembar pernyataan peserta PKG-nya, izin dari atasan, seperti itu, supaya kita juga mengambil foto dan videonya itu aman karena sudah mendapatkan izin dari pimpinan kita atau kepala sekolah. Dan dalam bentuk seperti ini nanti, ya, nanti bisa kakak lihat, ya, di grup. Kemudian ini di sini ada aspek yang dinilai untuk bukti karyanya, ya. Jadi kakak-kakak juga sudah saya share, ya, di grup. Itu di sana sudah ada, ya, apa saja yang sih yang diminta dari bukti karya yang kakak-kakak buat nanti, ya. Itu harus ada aspek-aspek ini, Kak, supaya kalau misalnya semuanya sudah sesuai, itu sudah tidak perlu ada revisi kembali, dan berarti nilainya pun nilai maksimal, ya, seperti itu. Jadi kakak-kakak bisa melihat sendiri bukti karya yang telah dibuat apakah sudah sesuai ataupun belum sesuai. Jika belum sesuai, silakan disesuaikan sesuai dengan aspek yang ada di sini, ya, yang setelah saya kirim juga di grup. Jika sudah sesuai, nanti berarti insya Allah sudah bisa diupload ke PMM nantinya, gitu. Jadi nanti bukti karya di PMM dan upload di YouTube. Tuh. Jadi ini yang pertama harus ini dulu, harus kebalik ini, ya, Kak. Harus upload di YouTube dulu, setelah itu upload juga di PMM. Ini saya coba sembari share, ya, nanti contohnya. Nah, setelah ini kita akan ada diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak yang masih ada pertanyaan seputar RTL dan bukti karya, monggo. Silakan. Izin bertanya, Kak. Monggo, Kak Ade. Sekarang kan sudah ulangan semester. Kalau menurut saya sih kalau dalam pembelajaran sudah nggak bisa lagi nih. Mana paling kita ngambil di kelas meeting, paling kita ini SEM mungkin. Lomba-lomba pas kelas meeting paling itu.
Boleh kan kalau kita Hmm, ambil lomba-lomba kan pasti yang jadi ketua panitia itu guru olahraga itu lomba-lomba apa futsal, ya. itu apa voli, apa gobak sodor, Hmm. paling itu Itu rencananya ya. untuk apa namanya? Itunya udah lewat belum ya Kak? Jadwal itunya nantinya. Karena nanti kan di sini kita ada timeline yang udah kita share itu loh. Ulangan kan sampai tanggal Sabtu. Sabtu tanggal berapa itu? Kan mulai hari ini tuh. Sampai hari Sabtu besok. Ini tanggal 3 ya apa 2 sekarang? Kita coba saya lihat ini dulu timeline Tanggal kita. ya paling untuk aksi nyatanya itu paling lomba pas kelas meeting. Langsung dalam pembelajaran kayaknya sudah ini udah ujian. Iya. Kalau STEM itu Jadi bisa cukup 1 hari aja ya. Boleh 1 hari aja ya kalau STEM ya. nggak apa-apa Kak. Tapi harus di Heeh, videoin ya. ini ya apa dokumentasinya itu Foto. dalam beberapa video boleh, nggak video full kita apa Oh, foto-foto kita jadiin video. foto jadikan video nggak masalah Ya. itu. Eh, paling itu Saya paling juga kan kemarin ini pakai foto dokumentasi, ya cuma saya buat video seperti itu tetap penjelasannya gitu. dicantumin di PDF dulu ya. PDF itu baru divideokan ya. Bukan di PDF sih. Kalau di Canva itu bisa langsung jadi video kan. Jadi kalau misalnya apa kita misal buatnya tuh di Canva ataupun di aplikasi pembuat video itu langsung jadi video seperti itu. Jadi kita tinggal masukin aja apa namanya eh apa file-file ininya. Itu itu mah teknis lah. Nanti bisa apa bisa tanya Ya aja sama yang paling biasa bisanya bikin. lomba-lomba itulah lagi yang bisa dikejar. Pembelajaran Iya. susah Nah, kalau ujian. untuk apa namanya upload bukti karya itu ini ke apa tanggal Tanggal berapa tuh? tanggal 10 itu kita udah refleksi bukti karya. Karya ya. Hari apa tuh? Senin apa Hmm, Selasa tuh? tanggal 10 itu terakhir pas 10 itu hari refleksi Selasa. bukti karya. Kita zoom lagi Waduh, hari apa nih? Itu kan tanggal 10 Kak, Selasa ya. terakhir. Berarti ya Jadi tanggal 10 kita itu Zoom terakhir, Jimmy jadi terakhir refleksi bukti karya yang nanti telah kelas dibuat. meeting hari Senin harus langsung mulai kelas meeting nanti. hari Senin upacara Iya, PGRI nggak sih? Duh, Upacara masa oh, kelas meeting ngambil udah foto, masih ada upacara. ngambil foto-foto upacara yang PGRI kan penting. nggak salah Kak. Di Hah? kalau nggak salah upacara PGRI di Perwakilan PEN enggak? Hmm. kan. Nggak tahu Perwakilan kayaknya. enggak? Perwakilan ya saya. Nanti tempatku nggak usah suruh berangkat, suruh buat video. Ya bilang lah guru olahraga ini ngerjain kelas meeting lah. Panitia Guru olahraga sendirian Pak, kalau SD Pak nggak ada temennya di sekolah. guru lain yang upacara. Ya nggak ada waktu lagi. Udah ujian. Iya, Yang penting ada foto-fotonya kan. makanya kemarin kan saya apa menyampaikan itu dari waktu apa ya, waktu kita modul 3 ya. Nanti kita akan membuat kan kita kemarin udah ngejar ini apa namanya? Ngejar start duluan kemarin kan apa saya sampaikan terkait apa bukti karya gitu. Karena tugas bukti karya itu adalah tugas apa ya? Biasanya bisa disebut tugas pamungkas kita soalnya. Yang nantinya buat apa? Buat bahan kelulusan nanti itu. Kalau saya yang penting sih ada itunya sih, ada apa? Ada dokumen yang sesuainya ya, sesuai dengan apa yang diminta yang sudah saya share tadi di apa di grup WA ya. Nah, ini saya coba share ini ulang coba. Terus yang komunitas belajar itu tugas juga tuh kak ya. Komunitas belajar yang mana Kak? Mengaktifkan komunitas belajar itu tugas juga itu ya.
komunitas belajar kan sebagai ini apa? Sebagai bahan kita membuat project ini, karena project kan harus kolaborasi. Jadi nggak kita sendirian gitu Kak, apa yang ngerjain Untuk dalam gitu. bukti Harus karya ada. itu berarti ya. Heeh. Foto Jadi lagi kolaborasi. ibaratnya Oh ya ya. sebagai bahan Kirain pendukung. Jadi komunitas belajar itu hanya sebagai bahan pendukung untuk membantu kita membuat project ini seperti itu. ya kirain ada tugas lagi kan. Itu yang misalkan Enggak. presentasi di depan rekan sejawat itu Ya ada foto aja. waktunya juga. Nah Ada. itu juga termasuk kayak komunitas belajar itu tadi sebagai pendukung kita aja. Cuman kalau lihat di Kumpulin YouTube kan gurunya Menyelesaikan. 15 foto. menit, 15 menit. Pak. Ya kayak inilah, ya kayak ngerjain kinerja itulah kayak mana. Kumpulin Itu gurunya foto aja boleh numpang ya, nggak foto. perlu video. Kalau Pegang yang mic. di-upload di apa? Yang di bukti karyanya, kalau saya kemarin itu hanya foto, cuma memang sempat saya dokumentasikan dalam bentuk video waktu saya upload di apa? Di YouTube, memang saya buat video waktu itu. Itu kalau nggak salah 15 menit apa gimana sih Kak? Apanya? Ada waktu lihat di YouTube kan ada yang presentasi Iya, ini oh 15 yang menit itu rata-rata. ya. Oh. Kalau yang bukti karyanya memang maksimal itu 15 menit. Itu. Kalau yang Bukti karyanya presentasi di kolaborasi dengan rekan sejawat itu bebas sebenarnya ya? iya bebas. Tuh, Gayanya nggak aja tuh masalah. foto itu. Iku naik dua laptop belum dapur sampai ngomong gas. Kalau misalnya saya tapi kemarin udah saya buat video, saya jadikan video, terus saya upload di YouTube. Yang saya share di grup WA kemarin juga kan udah saya share YouTube saya yang ada dokumentasinya. Nah di sini kan besok nanti setelah kita kan posisinya di sini nih Kak, umpan balik RTL ya nanti kakak. Nah di sini ini siapa kayak ngerjain apa bukan ngerjain sih ngasih penilaian ya penilaian kompetensi tentang ya komen terkait PKG PJOK ini kakak mengisi survei tentang PKG. Kemudian ini mengisi penilaian tentang fasilitator ya kinerja fasilitator seperti apa di PMM. Kakak tinggal klik aja pilihan 1 sampai 5 poinnya. Tuh. Nah, setelah itu kita di sini unggah bukti karya. Nah, di sini nanti kakak ini tadi unggah bukti karya nanti di sini sama aja kayak ada kerjakan gitu ya. Dalam bentuk video ya. Video YouTube. Kakak uploadnya dalam bentuk video YouTube. Ya, di sini diunggah bukti karya nanti di sini ada kerjakan sama unggah dalam bentuk video YouTube. Nah setelah itu kalau misalnya bukti karyanya itu sudah sesuai nanti log ini akan terbuka kakak semuanya akan terbuka kemudian kita nah di sini kita akan itu tadi gimmick terakhir atau zoom terakhir ya kita ini saya jelaskan alurnya kita akan Jimmy terakhir di sini ya seperti biasa. Kemudian di sini ya setelah Jimmy kita akan itu tadi berbagi bukti karya yang telah kakak-kakak buat. Ini contoh. Nah, kakak-kakak nanti linknya ya link apa namanya? Tautan PMM-nya itu diuploadnya di sini kakak-kakak. Jadi di sini itu kakak-kakak yang diupload adalah tautan PMM-nya. Jadi nanti kalau kita sudah dari YouTube itu sudah jadi, kita tautkan ke PMM. Nah, nanti kita dapat link tuh dari PMM-nya. Ini contoh yang dulu saling berbagi. Nah, di sini. Ini yang saya buat dulu. Sudah dimasukkan ke sini nanti rekan-rekan yang lain melihat dan mengomentari linknya. Linknya diupload di sini. Itu jadi langkah-langkah dan bukti karya yang dari PMM di sini
survei juga PKG PJOK ini. Yang menilai, jadi tapi kakak juga mendapatkan kesempatan untuk menilai. Nah, selesai kita ingin atau tanggapi seputar ini, ada yang ingin ditanyakan? Hal-hal lain bisa ditanyakan ya, nanti di luar. Selesai lah itu ya. Nambah gelar kan? MPD, MPR, dan PKG. Kalau PPG kan gelarnya GR, nah, kalau PKG Ya, di sesi akhir yaitu penutup. Terima kasih banyak kakak-kakak yang telah berkontribusi besar ya dalam kegiatan kita, dalam kegiatan PKG PJOK. Semoga kakak-kakak selalu sehat dan semakin banyak menambah pengalaman dan keilmuan dalam bidang PJOK. Amin amin ya robbal alamin. Baik, setelah ini kita sesi foto bersama. Silakan kakak-kakak, monggo dibuka kameranya, kita foto dulu bersama ya. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyain ya ke Aziz, boleh PC saya seputar informasi ataupun tugas, ataupun rekan-rekan dari kelompok lain juga boleh kakak-kakak sharing lah sama kelompok lain, kelas lain ya, berbagi ini pertanyaan-pertanyaan. Oke, terakhir ayo kita foto bersama Kak. Gayanya apa ini kira-kira? Gaya bangun tidur. Gaya udah nggak pilkada kan, jadi boleh gaya. nggak ngopi berarti. Jangan gaya ngopi tapi Kak, bahaya. Nanti wih, Kak Badri ini udah cair. Kemarin udah ini Kak open house, udah datang belum Kak? Waduh. Kak Badri kemarin potong ini loh, sapi loh Kak. Oh iya Kak Tri sehat-sehat, Kak Tri Wahono. Kayak Kak Tri minta dijenguk sama Kak Badri nih. Siapin buahnya aja berangkat OTW. Oh iya. Dewi sehat-sehat Kak Tri, semoga lancar kegiatannya. Oke, kita gaya formal aja. Ya Kak. Ya formal, siap, saya foto. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya ini, jaya. Jaya tangan, tangan kanan mengepal. Oke, siap. Siap, 1, 2. Oke, siap. Terima kasih banyak kakak-kakak ya yang telah selalu siap. Silakan boleh istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.